A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga para sahabat semuanya hendak membayar zakat atau sudah membayar zakat, baik itu zakat malnya maupun itu zakat fitrahnya. Karena di dalam rukun Islam, zakat termasuk salah satunya. Maka tidak boleh seseorang itu membedakan antara solat dengan zakat, dan tak bisa memisahkan antara solat dengan zakat. Dulu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq menindak keras orang-orang yang memisahkan antara zakat dengan solat. Maka terucaplah oleh lisan beliau, "Demi Allah, aku akan perangi mereka bagi yang memisahkan antara solat dengan zakat. Dan demi Allah, akan aku perangi mereka bagi yang menolak untuk membayarkan sebagaimana yang sudah mereka bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena yang membedakan diri kita ini muslim atau tidak dilihat daripada kita mau membayar zakat atau tidak. Ingatlah wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Ingatlah akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bagi mereka yang menyimpankan emas perak mereka dan tidak mau dikeluarkan zakat mereka, maka kabarkanlah kepada mereka akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Pada hari itu emas dan perak itu akan dibakar, kemudian mereka dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, dan dilelehkanlah cairan daripada emas perak mereka itu, dilelehkan di dahi mereka, di atas lambung mereka, di atas punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah akibat kalian menyimpan emas dan perak dan tidak mau dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhuku ma kuntum taknizun. Rasakanlah azab daripada kalian menyimpan emas dan perak, tidak mau mengeluarkannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi para mereka yang menyimpan harta mereka, tidak mau dikeluarkan zakat mereka, ingatlah 2,5% pada harta yang kamu miliki itu sebenarnya bukanlah milikmu, tapi itu adalah milik mereka, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah hak-hak mereka. Ketika di suatu daerah ada orang kaya, tapi di situ ada juga orang Islam yang miskin, ingatlah bahwasanya harta yang kamu miliki itu adalah sebagian milik mereka. Maka di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan kesempatan kepada kita untuk mensucikan hati kita, untuk mensucikan harta kita. Lewat apa? Lewat zakat yang kita keluarkan. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sebagian harta daripada mereka. Harta itu untuk mensucikan jiwa mereka, untuk membersihkan harta mereka. Zakat, kalau kita hitung secara akal, maka sesungguhnya 5 dikurang 2, maka hasilnya adalah 3. Tapi di dalam zakat, ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita, itu bukanlah mengurangi, tapi malah menambahkan harta kita. Maka pengertian zakat itu adalah az-ziyadah awin numu, yaitu bertambah atau berkurang. Semoga kita semua tidak melalaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sehingga nanti kita bisa menjadi orang-orang yang suci hati kita, suci harta kita, insya-Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.